kerja di luar, terus bagaimana ya hubungan kita dengan keluarga? Nah, mungkin ya banyak nih followers yang sebenarnya punya pengalamannya nih ya. Karena kan kebanyakan yang tadinya tahu nih lagi pada stay di luar gitu kan. Terus gimana sih kalian bisa memanage harmonisasi hubungan kalian dengan keluarga? Nah, mungkin yang sedang ada masalah boleh tuh ya di-share di sini dan mungkin langsung tanya ke Bu Maria ya. Kita tunggu telepon dari kalian loh. Nah, Bu Maria, tadi kan kita dapat telepon dari banyak banget ya, tadi ya udah ya. Dari Mas Arjuna, Mas Sahar, Mas Wiji ya. Nah, terus tadi nih Bu Maria, Tania dapat telepon pas di segmen pertama ya. Ada yang bilang kepahitan gitu pas kerja di luar. Nah, kenapa? Karena katanya si namanya Mas Ian ini kena musibah. Terus aku tanya kan, musibah apa sih Mas Ian? Ternyata pas dia lagi kerja di luar, kedapatan istrinya sedang selingkuh dengan orang lain nih. Aduh, kalau itu udah nyesek banget ya Bu Maria kayaknya. Iya, banget ya kayaknya. Nah, menurut Bu Maria nih, hal-hal seperti ini gimana sih ya biar bisa memperkokoh lah. Jangan sampai ada kasus-kasus seperti ini. Apalagi kan tujuannya Mas Ian dan juga para pekerja di luar itu kan baik ya untuk bekerja untuk penghasilan, terus pengalaman juga gitu kan. Memperbaiki perekonomian keluarga gitu kan. Sampai dapat musibah seperti itu. Nah, menurut Bu Maria sendiri hal apa sih yang harus dilakukan agar jangan sampai lah musibah seperti ini terulang lagi ya. Aduh, luar biasa juga. Luar biasa ya. Tadi juga shock sih tadi. Oke deh. Yang pertama, kita kembali ke iman masing-masing ya. Karena itu kan ibaratnya kita berbuat satu kesalahan betul. Bukan hanya menyakiti pasangan kita, tapi juga janji kita di depan Tuhan. Seperti itu kan. Jadi memang, tapi itu sudah terjadi. Nah, sekarang bagaimana cara mengantisipasinya gitu. Jadi yang pertama tetap komunikasi. Bagaimana komunikasi antara suami dengan si istri sebelumnya. Kemudian lagi yang kedua adalah memberikan kepercayaan. Tapi juga si pasangan yang diberikan kepercayaan ini jangan sampai menyalahgunakan. Mbak Tania, jadi misalnya suaminya kerja, tidak tahu, tidak melihat, tapi kan lingkungan sekitar namanya bangkai gitu ya, biar ditutupin, masih kecium ya baunya. tetap kelihatan, tetap ketahuan gitu, baik cepat maupun lambat. Tapi tadi ya, Tania udah sedikit banyak ngobrol ya sama Mas Ian. Kalau soal komunikasi sih pastilah, namanya juga suami istri gimana sih kangennya gitu kan, pasti komunikasinya dijaga kan ya. Tapi kan itu hanya sekedar lewat internet gitu, sekedar lewat telepon doang gitu kan. Kita kan nggak tahu apakah dia bohong, apakah dia main belakang, kan kita nggak tahu gitu kan ya. Apakah komunikasi ini kita bisa berpegang bener-bener di sini atau gimana tuh Bu Maria? Jadi memang kalau misalnya ternyata pasangan kita sudah berusaha memaksimalkan kondisi yang ada gitu ya Mbak Tania ya. Kemudian ternyata ada kejadian yang istilahnya cobaan di luar dari batas kemampuan kita gitu ya. Itu kan ibaratnya Mas Ian tetap ingin terus menjaga komunikasi dengan istrinya, tapi ternyata istrinya melakukan kesalahan gitu ya. Nah, itu kembali lagi ke pribadi sih. Masing-masingnya. Iya, jadi memang kita punya keinginan agar hal tersebut tidak terjadi, dan ternyata kita lakukan hal-hal supaya jangan sampai itu terjadi. Kita lakukan secara maksimal, baik itu menjaga kualitas komunikasi, kemudian tetap tetap memberikan perhatian kepada istri, tapi semua hal tersebut sudah kita lakukan dengan maksimal. Tapi ternyata tetap aja gitu kejadian itu, berarti kembali lagi ya itu tadi ke individu masing-masingnya itu adalah di luar batas kemampuan kita. Ya, semoga sih jangan sampai lah sampai benar ada hal seperti itu. Toh kita jangankan kerja di luar gitu ya, di dalam negeri pun banyak gangguannya gitu. Banyak gangguannya ya. Lagi kerja di luar ya, memang harus kepercayaan sih ya, kunci nomor satunya. Sama gini Mbak Tania, biasanya kendalanya kalau orang yang kerja di luar itu hubungan secara emosional, maksudnya keberadaan secara fisik mungkin terbatas ya. Betul. Tapi biasanya mereka justru lebih dekat dalam hal
komunikasi justru lebih lancar, komunikasi justru lebih intens gitu, karena kangen nih gitu, dibandingkan orang yang kerja sama-sama di ibu kota nih, katakanlah di kota yang sama gitu. Biasanya keberadaan secara fisik ada, tapi komunikasi terhambat. Karena berpikir udahlah nanti aja, nanti aja. juga ketemu. Nanti gitu juga ya. ketemu. Padahal kita nggak tahu kan ke depannya nanti seperti betul. apa. Jadi memang itu adalah hal yang positif dan negatif ya. Oke deh, itu Mifowers yang mungkin punya problem sama gitu ya sama Mas Ian ya, yang semoga sih tidak terulang lagi ya. Terus bagaimana kalau nih sudah ada yang telepon, kita angkat dulu. Halo. Halo. Iya, halo. Halo, dengan siapa, di mana? Suaranya lembut sekali nih, nggak kedengeran. Aku dengan Nur, Mbak. Oh, Mbak Nur. Mbak Nur di mana nih, Mbak Nur? Aku di Taiwan. Oh, aku Mbak di Nur. Taiwan. Halo, kenapa? Ya, halo. Iya, oke. Oke deh, Mbak Nur dari Taiwan. Apa kabar nih, Mbak? Halo. Halo? Iya. Iya, aku di Taiwan, Mbak. Oke, iya Mbak Nur dari Taiwan. Mbak, ini aku lagi sama salah satu narasumber nih ya, namanya Bu Maria, yang merupakan seorang psikolog anak dan remaja ya. Nah, sesuai dengan topik kita kali ini nih, kerja di luar, terus hubungan kita dengan keluarga bagaimana. Nah, mungkin Mbak Nur punya pengalamannya atau ceritanya selama di Taiwan? Ya, pertamanya salam kenal dulu ya sama siapa Bu Maria. Maria. Panggilnya Bu apa Mbak ya? Boleh Mbak, boleh Ibu. Mbak, boleh Mbak. Fleksibel aja, fleksibel. Iya, salam kenal juga Mbak Nur. Iya, panggilnya Mbak aja ya, karena masih muda deh. Oke. Iya dulu sih sewaktu mamah masih ada itu aku kalau di luar negeri selalu kurang lebih tuh ya telepon ke orang tua 1 minggu tuh 2 kali, kadang 1 kali ya. Tapi semenjak ibu nggak ada gitu ya, terus aku juga nggak tahu. Nah setelah pulang itu semuanya keadaannya tuh berubah semua gitu, nggak seperti apa yang aku inginkan ya. Jadi pas berangkat lagi ke sini ke Taiwan jadi tambah renggang gitu, nggak renggang lagi ya, bahkan sampai udah jauh gitu, komunikasian sama ayah juga udah lebih jauh banget gitu, nggak kayak dulu. Nggak tahu perasaan aku tuh kayaknya separuh gimana ya, separuh nggak ikhlas gitu ngelihat ayah udah punya yang lain lagi gitu. Jadi pikir aku tuh ayah udah nggak sayang lagi sama ibu, jadi aku ngapain juga lah telepon sama ayah lagi gitu. Jadi udah berubah drastis gitu ya kalau dari pandangannya Mbak Nur ya dengan Iya, situasi. aku dari cara pandang aku melihat sosok seorang ayah itu udah gimana ya, udah nggak ada kerasa kasih sayang, kayaknya itu seperti itu, makanya tega gitu. Kenapa teganya gimana ya, kayak nikah lagi gitu sama orang lain gitu. Oke, nah menurut Bu Maria kasus seperti ini pantas tidak sih seorang anak merasakan hal seperti itu? Terus bagaimana biar bisa meredamkan lah emosinya Mbak Nur gitu ya? Iya. Dengan kondisi seperti ini bagaimana? Jadi berarti Mbak Nur punya ibu tiri lagi Mbak Nur ya? punya ibu tiri lagi. Punya ibu tiri lagi. Jadi mungkin saya mau jelasin sedikit dari sisi Mbak Nur dulu nih. Iya. Kondisinya kan orang tua atau ibu Mbak Nur sendiri sudah tidak ada. Benar? Betul. Benar ya? Iya benar. Iya. Nah, kita pahami dulu orang tua kita, ayah kita tetap membutuhkan pendamping. Mungkin beliau kesepian, mungkin beliau butuh teman untuk berbagi, mungkin beliau butuh sosok wanita yang bisa mengurusi beliau, seperti itu kan. Nah, itu dari pengertian si anak dulu nih. Kalau ternyata kita merasa orang tua kita kok kasih sayangnya tidak penuh lagi nih ke kita, pahami juga bahwa sekarang ini orang tua kita atau ayah kita memiliki ibu baru yang istilahnya jadi ibaratnya terbagi gitu lah. Jadi tapi yakin deh Mbak Nur kalau sebenarnya ayahnya Mbak Nur itu tidak sepenuhnya merupakan Mbak Nur itu sendiri.
hanya saja mungkin Mbak Nur tersisihkan, merasa ya? tersisihkan karena sebelumnya kan full ya untuk Mbak Nur dan Ibu. Iya. Itu dari sisi Mbak Nur, Nur. Kalau dari sisi si ayah kan saya nggak tahu ya ceritanya seperti apa ya. Ya, yang jadi gini loh Mbak, yang bikin aku nggak ikhlas gitu, ayah kenapa nikah lagi dengan yang lain itu belum juga kering pemakaman ibu, kenapa dia udah mau terima lamaran dari orang, maksudnya mau nikahin orang gitu, sedangkan pemakaman ibu itu belum juga kering gitu, baru berapa minggu gitu Mbak, sedangkan aku juga nggak ada, posisinya aku masih ada di luar negeri ya Mbak ya, posisi aku masih ada di luar negeri, pas aku pulang itu bukan yang aku peluk itu bukannya orang tua aku yang perempuan, malah ada kehadiran orang itu yang di hadapan aku. Jadi aku bingung, ini siapa dan ibuku mana gitu ya. Terus nggak lama ayah menceritain gitu. Terus kenapa juga dia nikah itu nggak ada konfirmasi dengan anak gitu. Nggak ngeberitahu kalau ibu nggak ada, terus sekarang juga ayah udah punya yang lain atau gimana, itu yang membuat aku shock dan trauma, dan aku berpikir ke orang tua aku kalau ayah itu udah bukan sosok ayahku yang dulu lagi, ini orang lain, aku pikir kayak gitu. Oke deh, Mbak Nur tahan dulu ya, ini ada telepon lagi, kita angkat dulu boleh ya Mbak Nur ya, kita ngobrol bareng-bareng ya. Iya deh Mbak. Oke. Halo. Oke, ini dengan Mas Doni ya? Iya. Oke, Mas Doni lagi di mana nih? Kebetulan lagi di Amerika. Oke, di Amerika. Nah, Mas Doni, ini kita lagi ngebahas soal kerja di luar. Hubungan dengan keluarga gimana? Iya, betul. Nah, saat ini juga kita lagi ngobrol sama Mbak Nur nih dari Taiwan. Ya, jadi ngobrolnya bareng ya, Mas Doni, nggak apa-apa ya? Oke. Iya, nggak apa-apa. Nah, mungkin tadi udah kurang lebih dengar dari Mbak Nur ya. Kita tanya ke Mas Doni, kalau Mas Doni sendiri punya pengalaman nggak yang serupa dengan topik kita kali ini? Maksudnya dalam hubungan keluarga ini dengan istri atau dengan orang tua atau dengan keluarga gimana? Bisa dengan siapa saja, dengan siapa saja Mas Doni? Oke. Karena kebetulan saya di Amerika ya, saya udah hampir 4 tahun ya, belum pulang Indonesia. Ya, sekarang ini sih sudah agak gampang ya, karena kita ada Skype, ada Facebook, ada Twitter, dan nelpon ke keluarga besar saya ada di Manado. Jadi saya sering telepon mereka. Jadi orang tua saya ada di sana. Saya sih untuk sekarang hubungannya sih nggak terlalu gimana ya. Waktu pertama kali, istri saya orang Amerika. Waktu pertama kali saya ke Amerika, waktu pertama ketemu dengan istri tahun 2005, itu memang agak sulit. Karena 2005 kan kita baru hubungan melalui internet masih susah. Di Indonesia juga internetnya masih susah waktu itu. Jadi kadang ya hanya bisa telepon rumah, jadi pakai kartu, dipakai kartu bernomor gitu, lalu beli pulsanya gitu, lalu telepon ke Indonesia. Nah, kadang signalnya nggak bagus. Tapi untuk sekarang ini sih karena dunia internet sudah semakin maju, ini sangat menolong sih. Oke, jadi komunikasi lancar ya, Mas Doni. Lancar, bahkan bukan hanya komunikasi, bahkan ketika saya beberapa kali kirim uang ke keluarga saya, itu kebetulan itu cepat sekali nyampenya, bisa sangat cepat langsung diterima. Jadi tidak kayak dulu waktu pertama ngirim uang lama sekali baru bisa nyampe ke Indonesia. Jadi waktu itu saya pernah waktu 2005-2006 itu ya masih agak sulit. Jadi ya sudah beda lah, sudah sekarang untuk saat ini bagi saya sudah sangat lihat perbedaannya, semuanya lebih cepat aksesnya lah. Oke. Lebih lancar lah ya. Oke. Nah ini lancar. Oke, dua caller kita kali ini berbeda sekali ya. Maksudnya Mbak Nur sendiri punya kendala ada luka batin gitu ya. Ada luka batin
sehingga tidak mau berkomunikasi dengan ayahnya ya. Dengan ayahnya. Nah, kalau Mas Doni mungkin sudah melalui kendala itu, tapi berupa teknis ya, masalah teknis. Ya. Nah, kalau Mbak Nur sendiri ini kan, Mas Doni mungkin dari tadi udah ngedengerin juga, kalau Mbak Nur ini punya kendala. Sebagian sih nggak full picture-nya. Oh, nggak full picture-nya, oke. Ya. Jadi Mbak Nur ini memiliki kendala di mana Mbak Nur punya emosi ya, amarah sama keluarganya karena merasa mungkin dikhianati. Begitu ya Mbak Nur ya? Iya. Nah, oke. Nah, jadi itu Sebelumnya saya mau tanya dulu nih Mbak Nur, Iya. waktu pas tahu ayahnya menikah lagi, Mbak Nur sempat tanyakan nggak, kenapa kok ayah menikah lagi sementara ibu masih baru meninggal nih gitu? Pernah nanya nggak ke ayah? Sempat, ya. Dengan secara gampangnya ayah melontarkan kata-kata karena kesepian katanya gitu. Karena ayah butuh teman curhat juga, ayah butuh orang kasih sayang juga. Sedangkan ayah tuh kalau menurut aku ya, ayah nggak perlu lagi ada teman karena masih ada anak-anak gitu yang sayang sama ayah. Dan bahkan nggak cuman aku ya, karena kita itu 4 saudara ya Mbak. 4 saudara, 4-empatnya itu kita nggak setuju, nggak suka lagi dengan sosok seorang ayah itu ya. Karena dia gimana ya Mbak, dia kan dulu pernah janji ke ibu gitu, apapun yang terjadi katanya nggak bakalan membagi kasih sayangnya ke orang lain gitu ya Mbak. Tapi ternyata setelah ibu nggak ada, belum juga kering pemakamannya, tapi kenapa malah dia kok mengkhianatin janjinya dia sendiri, sampai anak-anaknya juga nggak dikasih tahu, nggak dikasih kabar kalau dia itu udah mempunyai yang lain gitu Mbak. Itu yang bikin kecewa sama kita sampai bisa dibilang sekarang kalau aku sendiri ya mungkin udah nggak percaya lagi seorang ayah itu. Oke deh. Terus gimana tuh Bu Maria agar bisa terobati? Agar bisa terobati ya, berarti harus ada yang mengalah nih Mbak Tania. Harus ada yang mengalah dalam artian entah mungkin kita yang memahami ayah kita, karena beliau kan biar bagaimanapun adalah sosok ayah, orang tua kita satu-satunya yang masih ada gitu ya, yang harus tetap kita hormati. Betul. Seperti itu. Jadi mungkin dari saya cukup mengerti ya, memahami perasaan Mbak Nur dan adik-adik maupun kakak-kakaknya sendiri. Tapi kita tetap harus melihat dari sosok si ayah juga nih. Seperti apa beliau gitu, dan ceritanya seperti apa. Dan sekarang kan kasusnya udah kejadian nih, peristiwanya udah kejadian nih. Jadi harapan saya sih Mbak Nur tetap bisa membaik lagi dengan ayahnya. Dalam hal komunikasi, hubungannya sebagai ayah dan anak itu bisa pulih lagi, benar. Seperti entah mungkin dari sisi Mbak Nurnya mungkin agak sedikit mengalah lah istilahnya ya. Dan juga harus ada pengertian ya dari ayahnya. Iya, mencoba untuk memahami, kemudian ayah juga untuk memahami mengapa sih anak-anaknya kok bisa seperti ini gitu. Jadi ya perlu didiskusikan. Benar. Nah, saya bisa bagi sedikit nggak? Oh boleh sekali Mas Doni, silakan. Ya, saya kebetulan ibu dan bapak saya cerai waktu saya masih bayi. Nah, ketika mereka cerai, nenek saya ambil dan pelihara saya sampai saya tamat SMP. Lalu SMA 3 tahun saya tinggal dengan ibu dan bapak tiri saya. Tapi hanya SMA 3 tahun. Dan ya bagi saya pengalaman dengan nenek saya, dengan tante saya itu berbeda karena saya begitu dimanja. Ya namanya juga hidup dengan nenek ya. Lalu ketika pindah saya 3 tahun dengan mama dan papa tiri saya, ya agak beda. Saya merasa kok saya rasa kangen dengan kehidupan itu. Dan papa saya itu menikah lagi dan punya anak. Nah, dan saya tidak terlalu dekat dengan ayah saya. Bahkan dengan mama saya pun sebenarnya saya nggak terlalu dekat karena saya merasa lebih connect lebih punya hubungan batin dengan tante saya yang saya panggil mami. Itu tante kakak dari mama saya dan nenek saya karena mereka yang pelihara saya. Lalu setelah saya tamat SMA, saya melanjutkan kuliah dan kebetulan saya dapat beasiswa, saya ke Malang. Saya kebetulan orang tidak dibiayai karena saya berusaha sendiri sampai akhirnya
saat ini ketika saya akhirnya sudah bisa, saya nggak bilang saya berhasil, tapi bisa memperbaiki kehidupan saya, itu sepertinya saya merasa, wah, khususnya kakak saya yang kakak saya selalu ikut mama saya, dan mama saya dan papa tiri saya itu dekat ke saya. Jadi mereka seperti, saya sempat berpikir, loh, kok dulu waktu saya masih kecil perasaan tante saya sama nenek saya yang mati-matian jagain saya, pelihara saya, beliin saya apa semua. Dan sehingga secara jujur saya sendiri, makanya ketika kalau ada mereka meminta sesuatu, saya berpikir 2 kali untuk memberikan. Tapi kalau tante saya yang meminta, kakak dari mama saya yang saya tahu mereka banyak berjasa memelihara saya dari bayi sampai saya tamat SMP, itu saya tidak terlalu banyak pikir ya. Jadi sekarang ketika saya ada di sini, mama saya dan papa saya yang bagi saya sih tidak terlalu dekat, itu saya selalu agak ada beban untuk memberi, bukan karena saya nggak mau. Saya berpikir, loh, perasaan saya cuma 3 tahun dengan kalian ya gitu, maksud saya. Tapi dalam hati saya selalu pikir, biar bagaimanapun mereka orang tua saya, mereka darah daging saya sebenarnya. Jadi kalau memang ada, kenapa saya nggak bantu? Kalau memang saya nggak ada, ya saya nggak akan itu. Tetapi saya tidak akan dalam arti saya tidak akan memanjakan. Dan saya akan bantu tapi tidak akan memanjakan. Karena biar bagaimanapun saya dengan istri di sini kan kami juga kerja, duit juga, walaupun memang penghasilan jauh lebih besar daripada kerja di Indonesia, tetapi ya saya juga ada keluarga sendiri. Jadi saya sudah ngomong ke istri saya orang Amerika ngerti, saya bilang kalau memang keluarga saya minta bantuan, kita akan bantu sebisa kita, tapi saya akan selalu bicara ke kamu, saya akan selalu minta, karena bagaimanapun saya harus menghargai istri saya. Walaupun dia sebenarnya nggak terlalu peduli, dia punya prinsip seperti orang bule, ya kalau kamu kasih aja. Cuman saya bilang saya akan tetap ngomong kamu, kalau saya akan kasih, kita diskusi, ya she understand. Jadi sempat yang seperti saya bilang, sempat ada rasa sekarang aja baru mau kenal saya sebagai anak seperti maunya deket gitu, kayak padahal dengan tante saya yang mami saya yang pelihara saya enggak, dulu waktu saya itu enggak, mereka yang lebih banyak, bahkan ketika saya kuliah tante saya itu yang sering banyak nelpon atau kirim surat, bahkan bantu dengan keuangan waktu itu beberapa kali. Jadi ya itulah, ada pengalaman juga sedikit, tetapi saya bisa menempatkan diri saat ini, syukurlah saya bisa tetap mencoba untuk menjaga dan tetap menghargai mereka sebagai darah daging saya dan menghormati mereka sebagai orang tua saya. Oke deh, luar biasa sekali nih ya. Itu mungkin pengalaman saya sedikit. Nah, oke. Mungkin itu bisa menjadi masukan juga ya buat Mbak Nur ya. Iya, buat dengan pengalaman yang kurang lebih sama gitu ya sama Mas Doni ya. Daripada dipendem terus ya emosinya ya kan. Mendingan ya sudahlah ya. Oke deh. Coba menerima kenyataan. Betul, gitu Mbak Nur ya. Betul sekali. Nah, ya, kerelaan sih, kerelaan. Yang pasti bagi saya sih, saya kasih yang pasti dari kitanya sendiri. Kita tidak akan berharap ke orang tua kita untuk berubah. Tapi dari diri kita sendiri bagaimana kita belajar untuk bisa menerima, tetapi juga kita tetap harus menghargai mereka, menghormati mereka sebagai orang tua kita. Iya, betul sekali. Oke deh Mas Doni, makasih banget nih udah telepon. Mau salam-salam Mas Doni? Iya, salam aja buat semua kru Mivo TV. Dan saya bicara dengan Mbak siapa nih? Tania Mbak, Mas. Tania dengan siapa Mbak satunya? Dengan Bu Maria. Maria, oke ya. Mbak Tania dan Maria, salam kenal. Salam kenal juga. Dan salam buat semua kru Mivo TV, dan salam untuk bangsa Indonesia, khususnya ini masa-masa dalam persiapan pemilu. Semoga negara kita tetap aman, walaupun saya di sini saya masih tetap ikuti, bahkan saya juga sudah terdaftar untuk menjadi pemilih. Dan doa saya siapapun pemimpin bangsa kita, saya hanya berdoa mereka bisa membawa negara kita menjadi lebih maju dan lebih berwibawa di dunia ini.
Makasih ya Mas Doni ya. Makasih sama-sama. Yuk. Salam kenal buat Mbak Nur. Oke. God bless. Iya, salam Boleh. kenal juga. Oke, itu dia Mas Doni ya. Tadi yang sudah menelpon. Nah, buat Mbak Nur sendiri nih, gimana? Udah terpuaskan belum jawaban dari Bu Maria dan juga masukan ya dari Mas Doni nih? Halo? Oke, kayak dua-duanya terputus ya? Oke deh, nggak apa-apa ya. Mbak Nur belum sempet salam-salam, udah keputus, nggak apa-apa ya. Tapi luar biasa banget ya, ini dua caller kita. Ternyata biarpun berbeda, ada kesamaan gitu Ada kesamaan, ya. jadi Ada bisa kesamaan. saling melengkapi Bisa ya. saling melengkapi ternyata ya. Thank you banget Mbak Nur dan Mas Doni udah telepon. Nah, kita langsung analisa kali ini ya sama Bu Maria. Nah, ngelihat dari kasusnya Mbak Nur ya, Mbak Nur tadi kan kalau mungkin tadinya di posisi itu juga sakit hati ya Sakit rasanya hati ya. pasti ada ya. Apalagi seorang anak pergi jauh-jauh gitu kan untuk bekerja, untuk menghidupi keluarga, untuk orang tuanya gitu kan. Pulang-pulang disodorkan situasi yang nggak banget gitu ya, bisa dibilang ya. Oke, kita tahan dulu karena dia mau telepon lagi ya. Oke, halo. Halo. Halo, dengan siapa di mana? Halo, Halo, iya, dengan siapa di mana? dengan Stevie di Jepang. Mas Stevin di Jepang, oke deh. Yo, Oke, Mas Stevin di Jepang ini ada yang telepon lagi, boleh barengan ya? yoi. Oke, halo Mbak Nur. Halo. Oke, kayaknya tadi keputus ya Mbak Nur ya. Iya. Oke deh, ini kita lagi ngobrol juga sama Mas Stevin nih dari Jepang nih Mbak Nur. Oke, kita ngobrol sama Mas Stevin dulu ya Mbak Nur ya, nggak apa-apa kan? Halo. Halo, Oke, Mas Stevin nih, topik kita kali ini adalah soal kerja di luar. dengan Stevie Halo, iya. di Jepang. Iya, Mas Stevin di Jepang. Oh, volume Mivonya boleh tolong kecilin biar nggak double suaranya. Halo. Oke deh, kayaknya keputus ya dua-duanya ya. Terus dua-duanya. Keputus ya dua-duanya ya. Kayaknya sinyalnya sedang kurang baik. Oke, nggak apa-apa. Mas Stevin dan Mbak Nur boleh coba ditelepon lagi ya. Oke. Oke deh. Kita lanjutin dulu ya yang tadi ya. Nah, tadi kan kasusnya si Mbak Nur ini pulang dengan kondisi ibunya ternyata sudah meninggal gitu ya. Tapi juga dengan kondisi bahwa ayahnya menikah lagi. Menikah nih ya. lagi. Nah, kalau dari pandangan seorang psikolog anak dan remaja gitu ya, bagaimana hal ini mengganggu mungkin secara emosi, secara psikolog si anak, terus nantinya akan terganggu nggak sih perkembangan si Mbak Nur ini? Perkembangan secara emosi. Secara emosinya. Nah, pastinya akan ada yang tersakiti ya, ibaratnya anak gitu. Kerja di luar negeri, balik-balik ke Indonesia, sudah ibu meninggal dan ayah menikah lagi tanpa dikabari. Dikabarin. Tanpa Betul. dikabarin, tanpa didiskusikan dulu. Seperti itu. Nah, tapi yang saya bahas di sini kan adalah hal tersebut sudah terjadi. Sudah ya, Mbak. terjadi, iya betul. Jadi harapan saya adalah Mbak Nur mungkin agak sedikit melembek ya, bukan melembek juga maksudnya bisa menerima kondisi yang ada sekarang. Jadi harapannya agar masalah tidak panjang. Tidak panjang. Karena kan kalau misalnya Mbak Nur tetap kekeh dengan perasaan sakitnya, Betul. sementara ayah juga tidak mungkin meninggalkan istri barunya, yang ada hubungan kita dengan orang tua yang tinggal satu-satunya ini akan jadi renggang. Jadi renggang. Akan jadi renggang dan itu akan menambah masalah baru. Seperti itu. Oke deh, ini Mas Stevin sudah menelpon lagi, kita angkat dulu. Halo. Halo, Mas Stevin. Halo, Halo, oke Mas Stevin. ya. Oke, ini tadi keputus ya, kayaknya sinyalnya lagi Iya. kurang baik ya, nggak apa-apa. Sambil lihat layar nih. Oh, sambil lihat layar, oke deh. Mas Stevin, ini kita lagi ngebahas soal kerja di luar, terus hubungan Iya. kita dengan keluarga bagaimana nih. Nah, Iya. Mas Stevin mungkin punya pengalaman soal topik kita kali ini? Ya, mungkin kalau dari saya ada 3. Mm-mm. Halo. Halo, iya, Mas Stevin. Ya, yang pertama itu mungkin dari ibu saya. Heeh.
yang sering mengeluh. Oke, mengeluh karena Ya, Mas Kevin keluh. kerja di luar gitu. Keluhannya itu ada 3 yang berbeda dari pembicaraan, yang mungkin ada bersangkutannya dengan Mbak Nur nih. Nah, Oke, apa aja tuh biasanya? perbedaannya kalau dari Mbak Nur itu kan ayah, kalau saya kan ibu yang sering mengeluh. Karena bapak saya sudah nggak ada begitu. Oh, oke. Mengeluhnya gimana tuh, Mas? Nah, yang pertama kan yang namanya ibu saya itu kan sudah berumur. Terus dia itu kan ya sudah umur 60 lebih mungkin. Terus dia kan sering sakit-sakit atau bagaimana. Terus sekarang ibu saya tinggal dengan seorang kakak dan seorang menantu. Oke. Nah, yang pertama itu yang dia keluhkan itu ya karena sakitnya itu dia mau ingin terapi atau beli susu kalsium begitu ya. Oke, saya kirimkan uang dan saya belikan itu apa yang dia butuhkan begitu. Oh iya, saya juga di Jepang sudah tinggal selama 8 tahun lebih. Oke, 8 tahun ya. Terus saya juga sudah beristri di sini. Anak saya 1. Terus Dan- Mas Kevin sendiri Dan sering yang pulang? dan yang kedua masih ada 3, masih ada 2 Oh, masih lagi. ada 2 lagi. nih. Oke Ada deh, 3. lanjutkan dulu silakan. Dan yang kedua itu dia kan memang saya dari keluarga Nasrani. Nah, dari keluarga Nasrani dan ibu saya memang sangat ya saya acungi jempol kalau dalam keagamaannya dia. Kalau saya memang ya kalau orang Indonesia bilang itu apa Nasrani KTP. Oh, oke. Iya, kalau saya, nah ibu saya memang saya acungi jempol karena dia sering mendoakan saya dalam kesuksesan saya, dalam pekerjaan saya pun dia mendoakan. Tapi kenapa ibu saya punya masalah dengan keluarganya sendiri, dengan adiknya sendiri, terutama dengan istrinya, adik dari istrinya gitu. Oke. Nah dia sering membicarakan problem itu, problem yang ya kalau dibicarakan itu antara utang dan piutang begitu. Oke. Jadi nggak tahu apa masalahnya. Saya minta maaf sama ibu saya, maaf. Ini urusan orang tua, bukan urusan anak-anak. Biarpun saya sudah dewasa, sudah berumur, ya mungkin sudah hampir 30. Saya tidak ingin mengikuti campuran aduk dari seorang ibu orang tua saya. Memang ini urusan ibu-ibu, ya bukan ibu-ibu, orang tua. Jadi Ya, saya nggak cocok untuk ikut campur dalam permasalahan tersebut, begitu. Nah, itu yang kedua. Dan yang ketiga ini menantu ibu saya. Jadi kakak ipar saya begitu. Kakak ipar. Jadi kakak saya itu laki-laki dan IP-nya itu kan, namanya IP kan perempuan. Nah, IP saya ini memang penganut Muslim begitu. Nah, penganut Muslim. Nah, ibu saya ini kan memang kurang setuju pertamanya. Semenjak dia pacaran selama 8 tahun, kalau tidak salah. Saya baru datang di pernikahannya kemarin bulan 2 kemarin saya pulang. Bulan 2 jangan, bulan 12 sampai bulan 2 saya pulang, 2 bulan di Surabaya. Nah, saya datang mengikuti pernikahannya sampai dengan selesai. Dan ibu saya tanya, kenapa kok setuju dengan menantumu ini? Sedangkan dia itu Muslim. Nah, ya kalau memang tidak setuju, kenapa mau diberkati? Saya bilang kayak gitu. Ya, ini kan namanya bukan masalah agama dan apa, ini hati nurani yang berbicara. Saya bilang sama ibu saya hanya bisa memberikan masukan kepada ibu saya. Kalau memang mereka berdua sudah setuju, untuk apa mau dipisahkan lagi? Begitu. Nah, yang saya pertanyakan dengan Mbak Nur ini yang ada hubungannya, ini ibu. Iya. Ibu itu bagaimana penderitaannya ibu itu memang saya tahu. Tapi apa dari penderitaannya seorang ayah itu kita belum tahu. Memang seorang perempuan itu ya memang sangat-sangat patut diacungi jempol bagi saya, memang saya hargai. Tapi kita harus mempelajari lebih sedikit dari seorang ayah itu bagaimana, begitu. Karena saya juga seorang laki-laki loh. Iya ya, jadi kayak ada kedekatan gitu ya. betul kayak ada kedekatan ini kalau menurut saya. Karena saya juga, ya saya jujur saja, saya juga baru-baru cerai dengan istri pertama saya.
Dan anak saya tinggalkan, dan saya tiap sebulan sekali saya kirim juga uang untuk anak dan ibu saya di Surabaya. Jadi saya sudah punya 2 beban begitu. Beban yang pertama anak saya, dan beban yang kedua ibu saya. Kebalik, ibu saya yang pertama. Ya betul. Pertama ya. Jadi biar bagaimanapun nggak ada yang namanya mantan ibu dan mantan anak. Kalau Iya, mantan betul. istri memang ada, betul. Betul sekali. Ha-ha. Tapi bagaimana? Jadi biar bagaimanapun itu yang saya harus hadapi dalam kehidupan keluarga ini. Iya, betul. Jadi dimanapun masalah itu tidak akan habis, begitu. Masalah itu datang aja setiap saat, begitu. Oke. Nah, bagaimana menghadapi masalah tersebut, begitu. Oke, boleh. Langsung jawab kali ya, Bu Maria. Ya? Iya. Jadi untuk Tiga masalah yang pertama dulu, masalah sebentar. Jadi kakak ipar yang berbeda Iya. agama Berbeda ya, agama, oke. yang berbeda agama ya. Itu maaf Mas Stevin Mas ya. Stevin, Mas Stevin, Iya. ibunya sampai sekarang ada usaha untuk ingin memisahkan antara kakak dengan istrinya itu. Kalau mau memisahkan itu, kalau menurut saya sudah kasih pendapat. Saya bilang, udahlah Ma, nggak usah. Mama kan, tugas Mama kan sudah selesai sampai di jenjang pernikahan mereka. Iya, benar. Jadi Mama ini sudah nggak ada beban. Kalau saya hanya bisa memberikan masukan seperti ini kepada ibu saya. Karena dimana-manapun posisi seorang ibu itu mendidik anak sampai jenjang pernikahan. Tapi biar bagaimanapun seorang ibu selama dia hidup masih menganggap itu dia seorang anak. Saya memberikan masukan seperti itu. Tapi tugas seorang ibu, kalau menurut saya, apa yang saya pelajari di negara orang, itu jenjang tugas seorang ibu itu sampai jenjang pernikahan saja, begitu. Oke. Jadi anak sudah cukup Saya hanya dewasa. memberikan masukan seperti itu. Mungkin ada dari Ibu Maria, Ibu Maria bukan, Mbak Maria aja ya. Iya, boleh. Ya. Boleh, boleh. Kalau menurut Mbak Maria itu bagaimana, masukan yang seperti apa, nanti bisa saya sampaikan kepada ibu saya. Pada ibunya ya. Betul. Jadi yang sudah dilakukan oleh Mas Stevin ini sudah sangat baik sekali Mbak Tania. Kenapa? Karena Mas Stevin memberikan nasihat kepada ibunya dalam hal kebaikan. Karena posisinya adalah si kakak dan si ipar ini sudah menikah. Sudah menikah. Sudah betul. menikah dan mereka sudah berada dalam satu ikatan suci pernikahan tersebut. Jadi siapapun tidak boleh memisahkan, termasuk orang tuanya. Betul. Iya, benar sekali. Jadi mungkin perlu juga disampaikan bahwa kalau misalnya ibu terlalu memikirkan hal tersebut, bagaimana dengan kondisi kesehatannya? Nanti mungkin kalau ibunya terlalu memikirkan masalah kakaknya yang sebenarnya itu bukan masalah, karena ya. sudah selesai Sudah kan. selesai, betul. Sudah selesai karena mereka sudah menikah dan memutuskan untuk menikah dalam perbedaan tersebut gitu. Jadi mungkin terus saja diingatkan bahwa mungkin ibu tidak perlu dipikirkan lagi, tolong pikirkan kesehatan ibu. Iya. Daripada stres ya nanti Benar. ya. Iya. Itu juga membuat beban pikiran saya di negara luar, di negara orang gitu. Jadi kenapa hanya tinggal ibu seorang, kenapa seorang kakak tidak bisa menjaganya dengan baik? Itu yang saya pertanyakan. Jadi ada beban gitu ya Mas Stevin. Iya, di luar, betul. Jadi kerja itu kayak gimana? Memang Iya. kerja memang kalau kerja apalagi di negara Jepang nih ya. Kalau orang Indonesia bilang kerja romusam ya, betul-betul time is money kalau orang bilang. Jadi itu saya kerja itu pikiran saya ke ibu aja, Ke ibu. gitu, nggak konsen dengan kerja saya. Iya. Iya sih. Saking Apalagi sayangnya dengan usia, ya. Iya, dengan usianya yang sudah begitu ya. Memang kalau orang Indonesia bilangnya umur 60 itu memang sudah, ya kalau orang bilang sudah bau gimana gitu kan gitu. Iya. Memang kayaknya kompleks sekali ya. Iya, benar. Iya. Masalahannya ya. Tapi ya semoga masukan dari Bu Maria bisa bermanfaat ya buat Mas Stevin ya. Biar Iya. ibunya juga nggak sakit-sakitan Nggak nih, sakit-sakitan. jangan dong ya. harus Jangan sampai karena terlalu memikirkan suatu hal gitu, malah ibu mengabaikan kesehatannya dia Iya. sendiri. Kan kita itu tidak mengharapkan hal-hal seperti itu. Iya. Oke deh Mas Stevin, makasih banget nih udah telepon. Terima kasih banyak. Mau salam-salam Mas Stevin? Salam aja untuk ya buat Mbak Tania sama Mbak Maria aja, atau sama Mas Udin yang Oh, paling sama lucu. Udin ada juga tuh di belakang. Iya, terima kasih banyak. Oke. Sama-sama. Sama-sama Mas Stevin.
Yuk, dadah. Dadah. Kita mungkin masih Oke. ada Mbak Nur lagi ya. Oke deh. Ini masih boleh dijawab ya. Halo. Iya Mbak. Halo. Iya, tadi keputus ya Mas Wiji ya. Iya. Oke deh. Mas Wiji, tadi sampai mana ya kita ya? Sampai kita lupa loh ya Mas Wiji ini cerita dari mana. Bener. Halo. Halo. Kayak sinyalnya sedang kurang baik mungkin ya. Oke deh, nggak apa-apa. Mungkin Terputus ya. nanti ya boleh ditelepon lagi, tapi masih bisa angkat caller atau Oke deh, jadi nanti ya buat para Mi Followers yang ingin telepon, ditahan dulu teleponnya karena sebentar lagi kita harus break ya. Ya benar, kita harus break. Tapi kalau misalnya Mi Followers punya segala pertanyaan atau mungkin ada cerita lagi seperti yang tadi gitu ya Bu Maria ya, bisa di-sharekan di sini di Skype kita di hotspot.show ya. Nah, selagi kita menunggu kali ya, kita mau review sedikit yang tadi soal Mas Stefin ya. Mas yang Kevin, Mbak Nur juga Mbak tadi Nur ada. juga tadi ya. Aduh, kayaknya semakin lama semakin kompleks. Benar. Tapi ini Itu masalahnya ya. penelepon kita kali ini lebih banyak dari segi si anak, Dari segi si anak. Oke, kenapa tuh dari lebih di anaknya? Karena membawa beban itu mungkin kali ya keluar ya. Iya, membawa beban. Jadi ibaratnya anak istilahnya jadi tulang punggung ya mungkin ya. Kemudian tapi yang saya salut dari ketiga penelepon kita hari ini adalah mereka tetap memprioritaskan orang tuanya itu sendiri. Baik Mbak Nur dengan ayahnya maupun ibunya seperti itu. Kemudian Mas Stefin tadi dengan ibunya yang sangat sampai ke bawah kerja loh Mbak Tania. Benar ya, benar-benar. Itu kayaknya emang harus diprioritaskan juga. Diprioritaskan. Ya. Oke, nah terus menurut Bu Maria sendiri nih kan, tadi kan Mas Stefin bilang dia sudah bercerai ya, terus sehingga hubungan dengan anaknya jadi jauh, jadi renggang, ya kan? Anaknya di Surabaya, terus Mas Stefinnya di Jepang tuh. Nah, kalau dari pandangan Bu Maria, bagaimana sih kondisi si anak? Ya biarpun masih ada ibunya gitu ya, tapi kan anak mau tidak mau harus ada sosok seorang ayah juga ya. Nah, menurut Ibu Maria, apa yang bisa berpengaruh ke anak kalau misalnya jauh dari seorang ayah? Jauh dari seorang ayah ya. Memang idealnya dalam satu keluarga itu sebagai pendidik itu adalah ada ayah dan ada ibu secara lengkap gitu ya. Betul. Tapi kondisinya ternyata ayah dan ibu harus bercerai dan terpisah pula. Nah, kembali lagi dengan inti yang pertama adalah apa? Kualitas komunikasi gitu. Jadi tidak seperti yang tadi disampaikan oleh Mas Stefin, mungkin ada mantan istri tapi tidak ada mantan anak. Betul. Benar. Jadi anak itu punya tetap memiliki hak untuk mendapatkan kasih sayang dari Mas Stefin itu sendiri. Gitu. Jadi meskipun anaknya di Surabaya, Mas Stefinnya harus ke Jepang gitu, tetap komunikasi terutama untuk si anak ini tetap harus terjalin secara intens seperti itu. Oke, biarpun lewat telepon, lewat video call gitu tetap harus iya, ya? benar, tetap harus. Oke deh. Kayaknya kalau caller-caller kita tadi juga banyak kan kasus perceraian ya, Iya. Bu Maria ya. Memang sangat disayangkan sih ya, sampai harus seperti itu. Pertama sudah dari dari jarak kan sudah jauh ya kan, terus harus sampai bercerai juga gitu ya. Nah, yang terakhir mungkin ya Bu Maria, kalau misalnya sampai ada perceraian seperti itu gitu kan, itu kan akan membawa mungkin trauma gitu, Dampak ke anaknya dampak ya. ke anak gitu ya. Benar. Gimana caranya biar si anak nantinya tidak melihat suatu pernikahan itu menjadi suatu yang menyakitkan? Maksudnya ke depannya nanti ya. nanti. Jadi yang pertama adalah ketika orang tua harus bercerai, memang itu adalah pilihan terakhir dan pilihan yang sangat berat ya. Sangat Siapapun berat, pastinya tidak ingin ya, sebenarnya tidak ingin bercerai gitu. Nah, yang pertama adalah anak itu memiliki hak untuk tahu. Anak berhak untuk tahu secara nyata kenapa ayah dan ibunya harus berpisah. Kebanyakan ya Mbak Tania ya, yang saya dapati sekarang umumnya orang tua itu cenderung menutupi. Jadi misalnya kenapa sih mama dan papa harus pisah misalnya? Iya karena mama dan papa
sudah tidak ini lagi, bukan hal yang konkret gitu. Mungkin ada baiknya kalau kita memberikan pemahaman kepada anak secara yang bisa diterima oleh pemikiran si anak itu sendiri. Jadi jangan sampai ada yang anak merasa terbohongi lah, seperti itu. Mungkin kita tidak perlu menyampaikan secara detail, tapi cukup misalnya, iya mama dan papa harus berpisah karena memang kondisinya tidak memungkinkan lagi untuk mama dan papa bersama. Jadi intinya anak tahu bahwa sebenarnya mama dan papanya berpisah karena satu hal, karena ada satu kondisi yang mengharuskan mama dan papa tidak bisa bersama-sama lagi. Jadi jangan sampai anak merasa dibohongi lah. Jadi memang harus jujur lah ya. Harus jujur. Apa intinya. Nah, Mifowers, itu dia masukan ya dari Bu Maria sendiri, terus juga bagaimana solusinya ya. Semoga juga masukan dari Bu Maria bisa bermanfaat pastinya ya untuk semua Mifowers yang menyaksikan kali ini. Bu Maria makasih banget udah datang hari ini. Senang banget ya Mifowers ya. Kita kedatangan narasumber yang luar biasa. Nah Mifowers, jangan kemana-mana Mifowers, karena Tania akan balik lagi di segmen yang selanjutnya. Tapi Tania harus break dulu, stay tune terus di Hotspot.